Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Azhar dengan NIM S1S1 20067. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan materi mengenai keamanan sistem operasi dalam mata kuliah sistem operasi. Baik, kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu keamanan sistem. Jadi keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang tak terotorisasi. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Lanjut, klasifikasi keamanan sistem. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker penyusup berencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface pemakai atau user interface security berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang tersimpan. Dan yang ketiga adalah keamanan internal atau internal security berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas dan program data. Lanjut, keamanan atau security. Istilah keamanan atau security dan protection sering digunakan secara bergantian untuk menghindari kesalahpahaman. Istilah keamanan mengacu ke seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Lanjut. Masalah-masalah keamanan. Masalah-masalah keamanan atau misalnya itu kehilangan data atau data loss dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama misalnya bencana. Dalam hal ini kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Yang kedua, kesalahan perangkat. Dalam hal ini ketidakberfungsian pemrosesan disk atau tape yang tidak terbaca dan kesalahan program atau bugs. Dan yang ketiga itu karena kelalaian manusia. Dalam hal ini kesalahan pemasok data, eksekusi program yang salah, dan kehilangan disk atau tape. Lanjut. Ancaman-ancaman keamanan. Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama kerahasiaan atau sekresi adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Yang kedua yaitu integritas atau integrity adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Dan yang ketiga adalah ketersediaan atau availability adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Lanjut. Aspek-aspek ketidakamanan atau serangan. Yang pertama itu adalah interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua yaitu modification atau modifikasi, di mana dalam hal ini suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan memodifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Yang ketiga yaitu interception adalah suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud biasanya berupa orang, program, atau sistem yang lain. Contohnya penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir yaitu fabrication. Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan
objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Lanjut. Keamanan sistem. Keamanan sistem dapat berupa biometrik. Biometrik. Biometrik adalah pengenalan identifikasi menggunakan fisik manusia. Ciri-ciri tersebut digunakan untuk membedakan suatu pola dengan pola yang lainnya. Ciri yang bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga pengelompokan pada pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat dilakukan dengan akurat. Untuk biometrik sendiri, yang pertama itu fingerprint atau sidik jari. Sidik jari dapat digunakan sebagai saran keamanan komputer karena memiliki ciri-ciri yang unik. Setiap manusia memilikinya dan selalu ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, tubuh manusia bisa dijadikan sebagai identitas seperti wajah, tangan, suara, mata, gaya berjalan, telinga, dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan fingerprint. Yang pertama yaitu teknologi canggih dimiliki semua orang, ketelitian yang tinggi, stabilitas yang panjang, kemampuan menampung berbagai fitur, biaya yang secara komparatif rendah. Kekurangan fingerprint yaitu yang pertama kemampuan tidak bisa digunakan oleh banyak pemakai. Dalam hal ini tidak bisa digunakan oleh orang cacat. Yang kedua dipengaruhi oleh kondisi kulit. Dan yang ketiga, sensor yang mudah kotor. Yang kedua yaitu hand geometry. Sistem biometrik hand geometry bisa digunakan untuk keperluan autentikasi karena dimiliki oleh semua manusia kecuali orang yang cacat dan unik. Keuntungannya, yang pertama, teknologi yang canggih. Yang kedua, tidak mengganggu. Dan yang ketiga, penerimaan pemakai yang tinggi. Dan untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, ketelitian yang rendah, biaya yang cenderung mahal, sukar digunakan untuk beberapa pemakai, hilang jari kalau misalnya jarinya hilang atau tangan, alat tidak bisa digunakan. Dalam hal ini misalnya karena kecelakaan. Lanjut. Ancaman keamanan pada sistem komputer. Ancaman keamanan pada sistem komputer antara lain yaitu yang pertama, social engineering, keamanan fisik, security hole pada sistem operasi dan service, serangan pada jaringan, DOS attack, serangan via aplikasi berbasis web, trojan, backdoor, rootkit, keylogger, dan yang terakhir yaitu virus atau worm. Ancaman keamanan pada social engineering antara lain. Yang pertama, mengaku sebagai penanggung jawab sistem untuk mendapatkan account user. Yang kedua, mengaku sebagai user yang sah kepada pengelola sistem untuk mendapatkan akun. Yang ketiga, mengamati user yang sedang memasukkan password. Dan yang keempat, menggunakan password yang mudah ditebak dan lain sebagainya. Untuk solusinya sendiri yaitu mendidik seluruh pengguna sistem dari level manager sampai operator akan pentingnya keamanan. Lanjut. Keamanan fisik. Ancaman keamanan pada keamanan fisik antara lain. Yang pertama, pembobolan ruangan sistem komputer, penyalahgunaan akun yang sedang aktif yang ditinggal pergi oleh user, sabotase infrastruktur sistem komputer, dalam hal ini kabel, router, dan lain-lain. Lanjut. Untuk solusinya sendiri, yang pertama yaitu konstruksi bangunan yang kokoh dengan pintu-pintu yang terkunci, dan yang kedua pemasangan screen server, dan yang ketiga pengamanan secara fisik infrastruktur sistem komputer. Dalam hal ini CPU ditempatkan di tempat yang aman, yang kedua kabel di rel, yang ketiga router hub ditempatkan yang aman dari jangkauan, dan lain sebagainya. Lanjut. Security hole pada OS dan service. Untuk ancamannya sendiri yaitu
Buffer overflow. Serangan buffer overflow terjadi ketika si penyerang, dalam hal ini attacker, memberikan input yang berlebihan pada program yang dijalankan, sehingga program mengalami kelebihan muatan dan memori tidak dapat mengalokasikannya. Ini memberikan kesempatan pada attacker, dalam hal ini si penyerang, untuk menindih data pada program yang take over control pada program yang dieksekusi attacker. Yang kedua yaitu salah konfigurasi, instalasi default yang dieksploit, dan lain-lain. Lanjut, pencegahan dari sisi programmer. Untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan cara coding dengan teliti dan sabar, sehingga kemungkinan kekeliruan coding yang menyebabkan buffer flow dapat dihindari. Untuk pencegahan dari sisi user, misalnya itu bisa dilakukan dengan selalu mengikuti informasi bug di GU melalui milis dan situs-situs keamanan. Dan yang kedua yaitu untuk selalu update. Kesalahan konfigurasi. Untuk ancamannya, itu yang pertama dapat diakses dari host yang tidak berhak. Untuk yang kedua, privilege yang dapat dieksploitasi dan lain-lain. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan cara pengaturan hak akses host yang ketat, dan bisa juga dilakukan dengan pengaturan privilege yang ketat. Lanjut, instalasi default. Untuk ancamannya itu bisa berupa service yang tidak diperlukan memakan resource. Yang kedua, semakin banyak service, semakin banyak ancaman karena bug-bug yang ditemukan. Yang ketiga, service jaringan membuka port komunikasi. Yang keempat, password default diketahui oleh khalayak, dalam hal ini publik. Dan yang kelima, sampel program dapat dieksploitasi. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyalakan service yang diperlukan saja. Yang kedua, konfigurasikan seaman mungkin, dan buang semua yang tidak diperlukan setelah instalasi. Mungkin sekian untuk materi singkat saya di video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.